Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky dengan NIM I121200009. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang terdapat pada chapter 5. Langsung saja. Di sini pertama itu apa itu manajemen lingkup proyek. Manajemen lingkup proyek adalah proses menentukan dan mengendalikan pekerjaan yang termaksud atau tidak termaksud dalam proyek agar tim dan pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama. Di sini terdapat 6 proses utama yang terlibat dalam manajemen ruang lingkup proyek. Yang pertama, manajemen ruang lingkup perencanaan adalah pengaturan pengelolaan ruang lingkup dan persyaratan proyek. Kemudian yang kedua, mengumpulkan persyaratan melibatkan pendefinisian dan pendokumentasian fitur dan fungsi produk serta proses yang digunakan untuk membuatnya. Kemudian yang ketiga, menentukan ruang lingkup melibatkan peninjauan rencana manajemen ruang lingkup, bagan proyek, dokumen persyaratan, dan aset proses organisasi. Yang keempat itu membuat WBS, melibatkan pengelompokan hasil proyek utama menjadi variables into komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Kelima, ruang lingkup validasi melibatkan formalisasi penerimaan kiriman proyek. Dan terakhir, mengontrol ruang lingkup melibatkan pengendalian perubahan ruang lingkup proyek sepanjang umur proyek tantangan pada banyak proyek TI. Selanjutnya, manajemen lingkungan perencanaan. Rencana manajemen lingkungan adalah bagian rencana manajemen proyek yang bisa formal atau informal, tergantung pada kebutuhan. Secara umum, rencana manajemen proyek ruang lingkup mencakup informasi berikut. Pertama, bagaimana menyiapkan pernyataan lingkup proyek yang terperinci. Kemudian cara membuat WBS. Ketiga, bagaimana mempertahankan dan menyetujui WBS. Keempat, bagaimana mendapatkan penerimaan formal dari hasil proyek yang telah selesai. Dan yang terakhir, cara mengontrol permintaan perubahan dalam lingkup proyek. Kemudian persyaratan pengumpulan. Pekerjaan pada proyek perangkat lunak seringkali menimbulkan kesulitan dalam menentukan dan mengelola persyaratan. Di sini terdapat sebuah studi tahun 2011 mengungkapkan statistik menarik terkait hal ini. Di sini pertama itu sebanyak 80% proyek perangkat lunak bertujuan untuk meningkatkan produk yang sudah ada daripada menciptakan produk baru. Yang kedua, 86% responden menganggap kepuasan pelanggan sebagai metrik terpenting dalam proyek pengembangan. 82% melihat umpan balik dari pelanggan dan mitra sebagai sumber utama ide dan persyaratan produk. Kemudian di sini 75% responden mengelola proyek dengan setidaknya 100 persyaratan, sementara 20% mengelola proyek dengan lebih dari 1000 persyaratan. Kemudian di sini terdapat 70% responden menghabiskan waktu minimal 10% untuk mengatur perubahan persyaratan, sementara 30% menghabiskan lebih dari 25% waktu. Kemudian di sini mayoritas tim mengembangkan perangkat lunak menggunakan metodologi hybrid dengan 26% menggunakan teknik air terjun atau modifikasinya dan 19% menggunakan teknik tangkas. Kemudian 83% tim mengembangkan perangkat lunak menggunakan aplikasi Microsoft Office, Word, dan Excel untuk mengkomunikasikan persyaratan. Dan yang terakhir, responden menginginkan perangkat lunak manajemen dan kolaborasi persyaratan
pemodelan dan visualisasi persyaratan sebagai prioritas utama, diikuti oleh manajemen pengujian dan manajemen proyek. Kemudian di sini mendefinisikan ruang lingkup. Definisi ruang lingkup rinci sangat penting dalam manajemen proyek karena membantu memperbaiki estimasi waktu, biaya, dan sumber daya, serta menetapkan dasar pengukuran dan pengendalian proyek serta memudahkan komunikasi tanggung jawab pekerjaan yang jelas. Kemudian menciptakan struktur jenis pekerjaan. Work process structure adalah langkah selanjutnya dalam manajemen ruang lingkup proyek, di mana pekerjaan dikelompokkan untuk menentukan cakupan totalnya. Kemudian di sini yang terakhir, lingkup validasi. Ruang lingkup proyek didefinisikan dengan cukup baik. Banyak proyek TI mengalami creep ruang lingkup, kecenderungan ruang lingkup proyek untuk terus menjadi semakin besar. Validasi lingkup melibatkan penerimaan formal dari hasil proyek yang telah diselesai. Baik, tadi penjelasan materi yang terdapat pada chapter 5. Dari kesalahan kata mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.